Ternyata unik ya Jawa itu. Suasananya itu lebih lembut daripada Medan. Pesan pertama kali datang ke Jawa adalah pengalaman yang sangat menarik. Melihat budaya, masyarakat, dan lingkungan yang berbeda dari kampung halaman saya. Sangat memukau gitu. Sebenarnya pas pertama kali sampai itu kaget dan gak pernah rasanya kok bisa nginjakin kaki ke Gontor. Utamanya di sini Unida. Yang paling Ana rasakan ya adalah kebersyukuran yang sangat amat ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kesempatan, dan inilah salah satu impian saya selama hidup ini. Ada sebuah stereotip tersendiri terhadap Gontor antara aku sama orang tuaku kayak gitu. Jadi bisa dibilang untuk perizinan ikut PKU aja itu lumayan panjang karena memang ya itu tadi ada skeptis terhadap Gontor gitu. Tapi ternyata ketika datang ke sini melihat langsung di Unida bagaimana situasinya, kemudian bahkan abiku sendiri ketika datang ke sini terus cerita bagaimana ketika pertama kali dengan ketemu sama staf di Unidain itu langsung oh Masya Allah ya, orangnya sopan-sopan banget, Abi langsung disalamin dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya yang tadinya skeptis itu luluh ketika melihat Gontor langsung dan berinteraksi langsung dengan orang-orang Gontor. Saya belum pernah benar-benar mengenal Gontor. Namun ketika tiba di Unida, di Universitas Darussalam Gontor, saya merasa sangat terkesan dengan atmosfernya. Pertama sangat amat bersyukur, kemudian juga sangat berbahagia karena ya ini yang saya impikan dari dulu. Akhirnya bisa menjadi keluarga besar Gontor, bisa belajar dengan para ustadz di Gontor. Itu merupakan impian yang menjadi nyata atau dream come true. Yang pertama kali muncul dalam pikiran saya adalah bisa nggak kira-kira saya melewati semua ini. Itu sih yang paling kira-kira Ana mampu nggak ya? Kira-kira dengan keterbatasan background saya yang seperti itu, apakah saya mampu? Berat di bagian ulama. Ya aku tuh ngerasa nggak cocok banget gitu. Karena dari luar nggak punya background ma'had sama sekali, nggak pernah ada pendidikan yang di pondok gitu, tiba-tiba ke program kaderisasi ulama yang aku rasa di diri aku sendiri tuh asing gitu. Agak khawatir ya, mampu nggak ngikuti kegiatan-kegiatan di dalamnya. Apalagi menulis karya ilmiah, bahkan pelajarannya itu adalah pemikiran, terus membahas tentang filsafat. Itu agak sedikit takut dan khawatir nggak mampu. Kagetnya sedikit sih. Kalau misalnya nama-nama kayak paham barat mungkin udah pernah dengar, cuman secara spesifik nggak terlalu ngerti. Dan pas belajar itu agak bingung, dan mungkin ya tinggal baca berkali-kali, lama-lama kelamaan udah mulai ngerti. Kesan pertama ketika ketemu teman-teman sih merasa kayaknya ada yang beda sih sama mereka, soalnya kalau ngobrol itu langsung nyambung gitu. Baru datang terus langsung heboh, berasa kita udah kenal lama, terus langsung diskusi. Saya terkesan dengan beragamnya latar belakang dari teman-teman saya. Ada yang lulusan dari Sudan, ada yang lulusan dari Turki, ada yang lulusan dari Yaman. Dari pesantren ada, yang dari bukan pesantren juga ada, dari kalangan yang pondok-pondok salaf, ada yang juga dari kampus-kampus yang beraneka ragam juga, dari jurusan atau mungkin program studinya gitu ya. Dan itu memberikan warna tersendiri gitu ya, sehingga sangat-sangat multikultural gitu di PKU ini. Obrolan pertama kali di Hujroh, di depan kamar, kami
cenderung lebih kepada sesi kenalan dan saling berbagai pengalaman masing-masing. Kita masih basa-basi dulu ya, perkenalan biasa dan sebagainya. Tapi di balik basa-basinya itu tadi, ternyata yang saya sadari itu terselip ide-ide, pemikiran dan sebagainya seperti itu. Jadi kita nyicil ya, bahasanya tuh kita nyicil pembahasan terkait pemikiran yang asik lah pokoknya seperti itu. Jadi di dapur itu ingat banget itu tuh mereka lagi ngobrolin tentang feminis gitu. Iya, tentang pengalaman kita terkait feminis di luar. Jadi itu sih obrolan pertama. Di setiap tempat pasti itu yang diterapkan ya. Apalagi saya kalau ketemu dengan sahabat, dimana dia yang dengan bersama dia saya bisa ke Gontor membeli magon. Bahkan semalam yang paling terkesan bagi saya itu adalah jumpa langsung dengan Kiai Hasan. Itu yang impian yang membuat saya ingin sedih, nangis terharu karena ketakjuban itu yang tidak saya bayangkan terlebih dahulu itu. Walaupun kita memiliki berbagai perbedaan dalam hal-hal yang lain, tapi dalam satu hal ini itu kita sama gitu loh. Maksudnya ya tentang islamisasi dan sebagainya, tentang ketidaknetralan ilmu dan sebagainya, itu kita sama di situ. Saya cukup senang, sangat senang sekali malah. Mau ketemu teman-teman yang aktivis di lapangan juga gitu. Maksudnya bukan obrolannya tuh bukan ilmiah dan teori doang, tapi dia tuh memang di lapangan gitu. Aktivis dakwah di lapangan juga. Dan Allah kayak mengabulkan semuanya gitu. Ketika ingin bertemu dengan teman-teman di program kaderisasi ulama, saya merasa seperti menemukan teman-teman yang memiliki tujuan yang serupa. Mungkin dari hal yang mendasar ya, aku bersyukur banget dari sekian banyak orang yang sangat berharap untuk bisa belajar di sini. Akhirnya Allah pilihkan aku untuk masuk sini dan ketemu dengan teman-teman Al-Himah khususnya. Bertemu dengan teman-teman, kalau bahasa sekarang itu yang sefrekuensi seperti itu. Sefrekuensi, memiliki keresahan yang sama terkait permasalahan-permasalahan umat, khususnya tentang keilmuan, pemikiran dan sebagainya seperti itu. Saya tambah yakin lagi. Pas masuk PKU, ketemu teman-teman yang emang punya pemikiran, wah ini loh yang aku tanyakan tapi nggak dapet jawabannya di luar. Tapi malah dari diskusi-diskusi bareng temen di PKU itu baru aku mengubah cara pandang aku, mengubah cara berpikir aku sebelumnya gitu. Pernah nggak nangis karena kangen rumah dan keluarga? Kangen sih iya. Tentu ada saat ketika rasa kangen terhadap keluarga itu begitu kuat sehingga saya merasa menangis. Mungkin bagi keluarganya yang tidak lagi dalam keadaan baik, jadi kita kepikiran sehingga itu mengganggu aktivitas atau fokus kita di sini. Ada satu ketika di mana pas malam hari saya belajar di hall itu, terus tiba-tiba terbesit kangen itu, maka jadi saya langsung pulang, nggak lagi belajar, jadi langsung pulang. Habis itu ya mendoakan orang tua biar kangennya itu bisa terobat. Ketika saya rindu keluarga di rumah, saya akan menemui keluarga-keluarga baru saya di sini. Ya, hal seperti itu biasa ya, berdinamika dalam satu forum, ada kesalahan, ada kekhilafan, itu satu hal yang biasa. Karena kita sudah dewasa, menyikapi hal yang begitu perlu proses. Ya kesel, ada sih kesel, kenapa harus kayak gini? Karena saya ketika di Medan nggak ada pernah lingkungan seperti ini.